Shalom, selamat berbahagia gereja Tuhan. Sore hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bertemu dengan kekasih jiwa kita. Mari siapkan seluruh roh, jiwa dan kekuatan. Kasihnya terlalu besar buat hidupmu dan hidupku. Yes. Telah ku terima kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena
lebih dari persoalan kami, lebih dari segala sesuatu yang kami miliki. Karena Engkau dahsyat, Engkau berkuasa, Engkau mengasihi kami, Engkau menebus kami. Kau layak terima pujian dan penyembahan kami. Urapi kami dengan urapan yang baru, kuduskan kami untuk menaikkan syukur sore hari ini. Segala kemuliaan bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang keras. Haleluya, haleluya. Ku berlari menuju harapan di depanku. Amin. Apapun yang kau alami, ayo gereja Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat di atas kepala. Masa laluku telah dibasuh darahmu, yes. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Aku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Yes, yes. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, come on. Oh, masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Yes. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ayo, ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan darimu. Allah, tepuk tangan di atas. Allah, ayo. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ayo katakan. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang ayo. Ku berlari, ku berlari. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah, ku mengarah. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, haleluya, haleluya. Saya udaranya panas, betul? Apakah hatimu dingin? Minggu lalu dikatakan jaga api, biarlah rohmu menyala-nyala. Apapun persoalanmu, amin. Biarlah Roh Kudus ada dalam hidupmu, Dia menyertaimu menghadapi apapun juga, amin. Ayo tepuk tangan yang sudah siap gereja Tuhan. Katakan kepada
jiwamu, hei jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, firman ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, pujian terjadi. Mengalir bersama, nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh 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 oh, oh 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 oh, hancurkan kuasa, nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh 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 oh, jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Hei, langkah takkan berhenti, lari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, pujian terjadi. Mengalir bersatu, nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh 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 oh, oh 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 oh, hancurkan kuasaku, nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Naikkan pujian, pujian terjadi. Mengalir kuasa, ayo nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh 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 oh, oh 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 oh, hancurkan kuasaku, nyalakan apiku. Nyanyi, oh 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 oh, keajaiban terjadi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Tuhan memberkati, silakan duduk. Rindukan Tuhan malam ini lebih dari yang lain.
Rindukan firman-Nya berbicara atas hidupmu dan hidupku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku
Benar Tuhan, rencana-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu yang terbaik buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Apa yang Kau katakan pasti terjadi. Apa yang Kau katakan pasti digenapi. Tuhan, biar kami boleh menjadi umat-Mu yang semakin takut akan Engkau. Kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami enggak kompromi dengan dunia ini Tuhan. Biar saat ini Tuhan nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Nyatakan Tuhan. Kami mau buka hati kami, berbicaralah buat setiap kami. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Berkati tim musik, tim pujian yang sudah membawa kami pada puji-pujian pada Engkau. Kami tahu Kau disukakan Tuhan. Kami tahu Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan Kau sangat rindu memberkati setiap kami. Kami siap Tuhan terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, sore hari ini Pak Jeffrey lagi melayani di ibadah Natal di Demak. Saya lupa gereja apa, di kota Demak. Ya, jadi nanti kita juga doakan ya. Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang bulan Desember, visi kita adalah bersinar sampai Tuhan datang. Bapak Ibu, hidup kita mesti bersinar. Tuhan gak mau kita terus terpuruk di dalam dosa. Tuhan mau kita bangkit dan bertobat setiap hari, terus berjaga, hidup kita terus berjaga. Amin Bapak Ibu, persiapkan diri dengan baik. Hari kedatangannya sudah semakin dekat. Jangan main-main dengan hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, hari kedatangan Tuhan makin dekat. Firman Tuhan berkata apa? Kejahatan makin memuncak. Kasih, kenapa? Karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya dikirimin satu video. Saya lihat begitu kejamnya sampai ngiris hati saya. Jadi di video itu ceritanya istrinya tuh ketahuan selingkuh. Ketahuan lagi selingkuh. Bapak Ibu, apa yang dilakukan suaminya dan kawan-kawannya? Itu pasangan ini dimutilasi hidup-hidup loh Bapak Ibu. Di video lagi. Di video saya tuh nonton sama giris nggak sampai selesai saya sudah tutup. Ngeri saya. Saya bilang manusia sekarang udah kayak binatang Bapak Ibu. Nggak punya peri kemanusiaan, nggak punya belas kasihan itu loh. Kenapa? Karena kasih kebanyakan orang sudah semakin dingin. Bayangin Bapak Ibu, kalau hari-hari kita seperti itu. Ayo kita mau melekat kepada Tuhan, kita nggak kuat Bapak Ibu. Nggak ada perlindungan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu. Hari detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Bapak Ibu, saya kalau nyanyi ini benar-benar iya ya. Waktu-waktu ini waktu yang jahat. Ayo selamatkan waktu kita. Jangan kita pakai waktu kita sembarangan. Gak punya waktu untuk Tuhan. Kita sibuk dengan segala macam dalam hidup kita. Bapak Ibu, selamatkan waktumu. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu.
hidup sebagai Raja dan Tuhanmu sungguh indah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bisa menjelmakan Yesus dalam hidup kita sebagai Tuan, sebagai Raja, Bapak Ibu, hidup kita pasti akan indah. Walaupun dunia makin bergolak, tapi hidup bersama Tuhan pasti indah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita ada di generasi terakhir, jangan main-main dengan dosa. Ya, mari kita mau hidup kita bersinar sampai Tuhan datang. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah pelita kita tetap menyala? Sepanjang tahun ini, bulan demi bulan kita belajar tentang pelita. Pelita yang ada di kemah pertemuan. Pelita ini harus menyala. Kenapa kalau pelita ini enggak menyala, ibadah enggak bisa dilakukan. Pada waktu itu di padang gurun. Kalau ibadah enggak dilakukan, Tuhan tidak hadir. Jadi pelita ini penting Bapak Ibu. Bahkan Tuhan memerintahkan Musa supaya memberitahu bahwa umat Israel harus membawa minyak zaitun tumbuk. Kita udah belajar ya beberapa bulan lalu tentang minyak zaitun tumbuk. Yang harus kita bawa supaya apa? Pelita tetap menyala. Amin Bapak Ibu. Supaya pelita tetap menyala, Harun harus menjaganya dari petang sampai pagi. Amin Bapak Ibu. Apakah pelita kita masih menyala? Bapak Ibu, jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Masih ingat perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu seperti mempelai. Ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Mereka bawa pelita untuk menanti kedatangan Tuhan. 5 gadis bodoh tidak membawa spare, enggak membawa persediaan minyak. 5 gadis bijak membawa. Ketika mempelai datang, mereka terjaga. Apa yang terjadi? Minyaknya sudah mulai, pelitanya mulai meleret. Mereka minta, kasih dong aku minyak kepada gadis yang bijak. Enggak bisa, enggak cukup nanti buat kamu dan aku. Kamu pergi pada penjual minyak. Bapak Ibu yang terkasih, penjual minyak. Minyak ini harus dibeli Bapak Ibu. Minyak ini lambang Roh Kudus. Bukan berarti kita beli Roh Kudus pakai uang. Enggak bisa. Enggak bisa. Kita beli minyak. Pakai apa Bapak Ibu? Pakai anugerah penderitaan yang Tuhan berikan. Ketika kita menerapkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Menderita enggak Bapak Ibu? Menderita enggak Bapak Ibu? Halo, ketika kita harus mengampuni, menderita enggak Bapak Ibu? Menderita. Ketika kita enggak boleh balas, menderita enggak Bapak Ibu? Ketika kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, menderita enggak? Nah ini loh harganya Bapak Ibu. Ini harganya minyak yang harus ada dalam hidup kita supaya pelita tetap menyala. Bapak Ibu yang terkasih, ketika hidup kita ini pelitanya menyala, bisa menerangi dunia yang gelap. Sehingga orang-orang di sekitar yang ketika itu hidup gelap, mereka bisa melihat cahaya terang, pengharapan dan berkata, He is God. Yes Lord, He is God. Dia Tuhan, Dia memang Tuhan. Kenapa? Mereka melihat dari hidup kita. Mereka melihat dari perkataan kita, tindakan kita. Ini Bapak Ibu, kita mau orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan lewat kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, supaya pelita tetap menyala atau bersinar sampai pagi, maka enggak boleh kehabisan minyak dan sumbu harus dijaga bersih. Kemarin sudah belajar
pelita itu nggak boleh kehabisan minyak. Dan sumbunya Bapak Ibu seringkali ada kerak-kerak yang kotor, itu harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya minyak ini bisa mengalir ke sumbu dan pelita itu bisa menyala dengan baik. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Sumbu itu berbicara tubuh kita, hidup kita. Hidup kita ini harus senantiasa dibersihkan. Supaya Roh Kudus semakin ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup kita? Kalau kita punya roh takut akan Tuhan. Gimana kita bisa takut akan Tuhan? Kalau kita kenal Dia lewat apa? Lewat firman-Nya. Tanpa kita baca firman, tanpa kita mendengar firman, kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita nggak kenal Dia, kita nggak ada takut akan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, nggak ada minyak Roh Kudus dalam hidup kita. Nggak ada. Kalau nggak takut akan Tuhan artinya kita nggak menaati Dia. Kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa tidak membalas. Rendaman Roh Kudus. Kita direndam oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu diperoleh dari apa? Melalui proses mentaati firman. Proses mentaati firman inilah harga yang harus kita bayar. Ini yang kita harus beli Bapak Ibu. Belinya bukan dengan uang, tapi dengan penderitaan ketika kita mesti taat. Egonya kita ini loh, dagingnya kita sakit ketika kita menaati firman Tuhan. Semakin kita menaati Bapak Ibu, semakin hidup kita takut akan Tuhan, semakin hidup kita memancarkan sinar. Oleh karena itu judul khotbah pada hari ini adalah kita harus menjaga hidup kita bersinar sehingga bisa membalikkan banyak orang kepada Tuhan. Tanpa kita menjaga hidup kita bersinar, kita nggak mungkin bisa mempengaruhi orang lain. Bapak Ibu, ketika saya dan Pak Jeffrey belum bertobat, Pak Jeffrey bilang kamu nih harus gini, harus ke gereja, harus baca firman. Nggak ngefek sama saya. Lawang hidupmu aja kayak gitu kok. Ngapain juga baca firman kalau nggak melakukan? Nggak ada efeknya ke saya. Tapi ketika Pak Jeffrey ini berubah, dari hari ke hari saya melihat dia berubah. Kok dia nggak marah? Kok dia bisa mengampuni saya? Kok dia bisa menerima saya dengan baik? Memperlakukan saya dengan baik? Di saat itu ketika saya melihat itu berubah, itu boleh bersinar. Dan itu justru yang mengubahkan saya. Amin Bapak Ibu, Tuhan mau hidup kita jadi kesaksian bagi dunia yang gelap. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, keadaan masyarakat hari-hari ini menandakan kegelapan rohani. Kalau kita lihat aja deh di share yang di WhatsApp gitu ya. Orang tuh makin jahat loh Bapak Ibu, makin egois. Ngambil barangnya orang seenaknya. Ya enggak Bapak Ibu? Orang lagi jalan, diambil handphonenya. Lagi naik sepeda, diambil. Lagi jalan tasnya ditarik sampai jatuh. Itu adik saya ngalamin Bapak Ibu di Jakarta. Dia turun dari mobil temennya diantar untuk naik Grab taksi gitulah. Baru turun Bapak Ibu, tasnya ditarik sampai dia jatuh. Karena tasnya nyantol, itu enggak peduli loh, tarik terus sampai lepas. Itu orang hari-hari ini orang tuh makin jahat, egois, seenaknya sendiri. Nah Bapak Ibu, kita diminta Tuhan menerangi dunia yang gelap ini. Dunia semakin gelap. Mari kita mau memancarkan sinar Tuhan sehingga apa? Banyak orang berbalik kepada
Tuhan. Nah Bapak Ibu, Israel pernah mengalami situasi kegelapan rohani yang sangat pekat. Pada waktu itu adalah pada zaman Raja Ahab. Raja Ahab ini raja dari kerajaan Israel, ya. Bapak Ibu yang terkasih, Israel itu sebetulnya ketika zaman Daud itu benar-benar 12 suku boleh bersatu, dibilang Israel. Tetapi ketika Salomo anaknya Daud ini tidak menaati Tuhan, akhirnya Israel dibelah jadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ini terdiri dari 10 suku yang dikasih nama kerajaan Israel. Sedangkan kerajaan selatan itu yang keturunannya Daud itu terdiri dari 2 suku dan diberi nama kerajaan Yehuda. Nah, di kerajaan Israel yang di atas ini ya, yang di 10 suku itu raja-rajanya kebanyakan jahat Bapak Ibu, enggak taat sama Tuhan. Tapi yang paling menyakitkan hati Tuhan adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini sudah enggak takut Tuhan, dia ngambil istri Isabel, anaknya raja orang Sidon, penyembah Baal. Akhirnya apa Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu ya, yang belum menikah ya, anak kaum muda, hati-hati ya memilih pasangan. Kalau milih pasangan salah jadi kayak Ahab. Dia pilih pasangan yang gak seimbang, yang gak seiman. Akhirnya kayak Ahab. Isabel ini sangat mendominasi pemerintahan Ahab. Dia bawa penyembahan Baal ke Israel. Di Israel didirikan mesbah-mesbah Baal. Asitoret juga. Dan orang-orang Israel yang masih setia sama Tuhan Bapak Ibu dianiaya. Nabi-nabi Tuhan dibunuh semua. Tapi ada satu orang yang bernama Obadya yang takut Tuhan, dia menyelamatkan 100 orang nabi, diumpetin Bapak Ibu, supaya enggak dibunuh oleh Isabel. Tapi yang lain dibunuh semua. Hal ini membuat sakit hati Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Elia. Mengutus Nabi Elia untuk apa? Untuk mengatasi penyembahan Baal dan untuk membalikkan orang Israel kembali pada Tuhan. Itu misi daripada Nabi Elia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar dari Nabi ini. Bagaimana dia di era yang begitu gelap, bagaimana dia membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Karena kita pun harus punya hati seperti itu. Gimana caranya Bapak Ibu? Caranya Tuhan berikan satu senjata. Apa itu? Mulut. Kita punya mulut. Mulut ini atau lidah yang kecil ini sangat powerful Bapak Ibu. Amsal 18:21 berkata, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya memakan buahnya. Bagaimana kita menggunakan senjata yang Tuhan kasih ini? Apakah kita memberitakan, mengatakan kehidupan atau kematian? Bapak Ibu, saya punya teman, dia tuh kalau latah selalu rapat gitu ya. Latah, ada masalah langsung dia bilang modiar kayak gitu. Selalu saya bilang, aduh diilangin tuh kata modiar, hai keprocot katanya. Dan itu enggak berubah-berubah loh Bapak Ibu. Sampai hari ini kalau kita rapat dia bilang selalu modiar aku atau modiar lah kowe gitu. Itu kata-kata yang modiar itu apa Bapak Ibu? Apa sih artinya? Mati ya? Mati kan? Mati ya, itu kan hidup mati dikuasai lidah. Nah ini loh, coba kita belajar. Mulut kita, senjata ini kita gunakan dengan baik. Yakobus 3 ayat 6a berkata, lidah itu seperti api. Lidah kita ini powerfulnya kayak api Bapak Ibu. Kayak api.
api itu, api kecil aja bisa membakar hutan yang begitu besar, berhektar-hektar dan sangat sulit dipadamkan. Kerusakannya begitu besar hanya karena api yang kecil. Begitu powerfulnya Bapak Ibu. Dan juga lidah ini bisa memberkati atau mengutuk. Yakobus 3, 9-10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita juga mengutuk ciptaan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, mari kita pergunakan benar-benar senjata ini. Supaya lidah kita tidak menghancurkan, tetapi memulihkan. Kita mau belajar menggunakan senjata ini untuk memperkatakan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amsal 10 ayat 21 berkata, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Kalau kita bisa, Bapak Ibu, perkataan itu dari mana sih? Dari hati. Keluarnya dari hati. Kalau hati kita enggak benar, hati kita penuh dengan sampah, yang keluar juga sampah. Makanya kenapa seringkali kita di luar sana mendengar orang nyumpah, sumpah serapah, wah apa kebun binatang keluar semua. Karena hatinya penuh sampah. Pasti Bapak Ibu, gak bisa kita tuh kalau hatinya penuh sampah kita ngomongnya baik-baik, nanti tetap keluar itu. Pasti keluar. Nah, mari kita mau belajar supaya hati kita ini benar, kita mau dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga perkataan kita bisa menggembalakan banyak orang. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana hari-hari ini kita memakai mulut kita? Apakah kita membalikkan orang dari gelap atau lebih menggelapkan orang? Bagaimana perkataan kita Bapak Ibu? Ini loh Bapak Ibu, kita bisa bersinar enggak lewat perkataan kita? Bapak Ibu yang terkasih, Elia ketika dia diutus Tuhan untuk masuk di dalam satu lingkungan masyarakat yang gelap rohani, dia disuruh menyampaikan satu firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dia disuruh Tuhan menyuarakan perkataan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia kepada Ahab. Ahab ini raja Bapak Ibu. Dia bilang, demi Tuhan yang aku layani, gak akan ada hujan tahun-tahun ini. Ini dia ngomong gini itu membahayakan dirinya gak Bapak Ibu? Membahayakan dirinya gak Bapak Ibu? Iya. Karena ketika itu terjadi, Ahab cari Elia gak Bapak Ibu? Cari. Ahab cari Elia. Tahun-tahun kekeringan, ketika kelaparan terjadi di mana-mana, Ahab suruh banyak orang untuk mencari Elia. Bahkan dia pergi ke kerajaan-kerajaan tetangga, menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka tidak menyembunyikan Elia. Lihat Bapak Ibu, seringkali kadang kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kadang membuat orang marah, tersinggung. Yohanes Pembaptis Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ini juga urapan Elia. Ya, ketika dia membaptis orang, kemudian orang Saduki dan orang Farisi datang. Firman Tuhan bilang, dia berkata apa? Hai engkau keturunan ular beludak. Bayangin Bapak Ibu, dikatain itu ngamuk enggak itu? Marah Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis udah mau dibunuh. Nah ini loh Bapak Ibu, seringkali kadang ketika kita menyampaikan kebenaran firman, kadang membuat orang tersinggung. Kadang membuat orang gak suka.
kadang membuat orang malah negative thinking. Nah, ini prosesnya kita Bapak Ibu. Ini prosesnya Elia. Makanya ketika setelah Elia menyampaikan ini, Tuhan bawa Elia ke Sungai Kerit. Elia pergi ke Sungai Kerit. Minum dari air Sungai Kerit. Dan makanan akan aku kirim burung gagak. Bayangin Bapak Ibu. Tuhan itu benar-benar Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dia sanggup memelihara anak-anaknya. Bahkan lewat burung gagak, enggak masuk akal. Burung gagak bawa daging, enggak masuk akal Bapak Ibu. Tapi itulah Tuhan kita. Dia maha kuasa, dia dahsyat, dia sanggup lakukan apapun. Dia sanggup pelihara kita Bapak Ibu. Kalau kita mau menyuarakan firman-Nya, dia sanggup lindungi kita. Setelah air Sungai Kerit habis, karena panas terus, nggak ada hujan, Elia disuruh ketemu kepada seorang janda Sarfat. Janda Sarfat yang miskin, nggak punya apa-apa, cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia berkata, aku mau ambil kayu bakar, aku masak, habis itu saya dan anakku akan mati. Karena udah nggak ada makanan lagi. Tapi ketika Elia menyampaikan, buatkan aku sebundar roti bundar kecil. Ketika janda ini taat, Tuhan kembali nyatakan mujizatnya. Tepung dalam tempayan gak pernah habis sampai Tuhan mendatangkan hujan. Minyak dalam buli-buli terus mengalir. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan kita dahsyat. Seringkali kita dimurnikan lewat itu Bapak Ibu. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita berusaha menyinari keadaan yang gelap ini dengan firman Tuhan, seringkali kita dibully. Kita nggak disukai. Nah ini Bapak Ibu. Tapi mari kita mau terus lakukan. Percaya Tuhan pasti bela. Seperti elang dan gagak Bapak Ibu. Burung elang dan burung gagak. Burung yang suka ganggu elang itu burung gagak. Dia suka ganggu. Dia suka hinggap di punggungnya elang dan notolin ini lehernya, gangguin. Tapi elang gak peduli. Elang gak mau menghabiskan energinya hanya untuk melawan burung gagak ini. Gak mau. Apa yang dilakukan elang? Dia hanya terbang. Makin lama makin tinggi. Makin lama makin tinggi. Dan pada ketinggian burung gagak gak bisa bernapas lagi karena kehabisan oksigen dan jatuh. Bapak Ibu, ilustrasi ini bagus buat kita. Kadang ketika kita lakukan kebenaran, ketika kita menyuarakan kebenaran, kita dibully kan, kayak burung gagak sama elang, dibully, diejek, dihakimi. Apalagi Allah sok suci, Allah inilah itulah, atau bahkan menghadapi misalnya di pekerjaan disingkirkan atau di-downgrade-kan gara-gara kita ngomong kebenaran. Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Tapi mari jangan kita menghabiskan energi untuk menghadapi itu semua. Cukup tingkatkan standar hidup kita sesuai firman Tuhan. Terus itu semua akan tersingkir sendirinya. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau terus bersinar lewat setiap pemurnian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita punya respon-respon yang benar sehingga hidup kita tetap bersinar. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Elia itu menegur, dia berani menegur orang Israel pada waktu itu untuk memilih yang benar.
memang urapan Elia ini untuk membalikkan. Bahkan di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Urapan Elia itu adalah pemulihan hati bapak kepada anak, anak kepada bapak. Elia harus memulihkan bangsa Israel hatinya kepada bapak di surga, bukan lagi kepada Baal. Matius 17 ayat 11 berkata, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Nah, kita akan baca Bapak Ibu kisahnya tentang Elia ini dengan Nabi Baal di Gunung Karmel. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 41. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, tapi mungkin gak semua, ada ayat yang saya lompati. Bapak Ibu baca di rumah yang lengkap. Amin. Demikian firman Tuhan 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Kemudian Bapak Ibu singkat cerita, setelah menoreh-noreh sampai tengah hari enggak ada jawaban. Baal enggak pernah menjawab seruan dari nabi-nabinya ini. Kemudian ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Kemudian ayat 38. Lalu turunlah api turun menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kisah Elia di Gunung Karmel ini luar biasa. Dia menunjukkan kuasa Tuhan, dia menegur bangsa Israel waktu itu. Makanya tadi di ayat 21 dikatakan, Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Berapa lama lagi? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia. Elia sedang menegur. Elia sedang menunjukkan siapa sih Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih, Elia menantang bangsa Israel untuk mengambil keputusan yang pasti, mau ikut Allah atau ikut Baal. Kenapa Elia menegur seperti itu Bapak Ibu? Karena pada waktu itu bangsa Israel percaya bahwa mereka menyembah keduanya pun gak apa-apa. Gak masalah dua-duanya disembah. Padahal firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Hendaknya engkau panas atau dingin sekalian, jangan suam-suam. Kalau suam-suam akan muntahkan. Tuhan mau kalau kita menyembah dia, benar-benar sembah dia, hanya dia. Karena kitab Ulangan berkata, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, kita aja yang sudah menikah, yang punya pasangan, kalau pasangan kita mengasihi, kita menduakan kita, gimana Bapak Ibu? Suka enggak? Suka enggak Bapak Ibu? Enggak suka. Ini Tuhan juga enggak mau digituin Bapak Ibu. Tuhan enggak mau didoakan. Bangsa Israel pada waktu itu bercabang hatinya. Mereka menyembah Tuhan Allah, tapi mereka juga menyembah Baal. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, Yesus juga pernah memperingatkan di Matius 6 ayat 24, dikatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus juga memperingatkan Bapak Ibu, kita nggak bisa nyembah dua Tuhan. Kalau kita nyembah dua Tuhan, kita akan mengasihi yang satu dan meninggalkan yang lain. Hari-hari ini rival terberat Tuhan adalah Mamon. Mamon berbicara uang. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan karena menyembah Mamon. Mereka gunakan waktunya, semua tenaganya hanya untuk mencari uang, uang, dan uang. Gak punya waktu lagi untuk Tuhan. Gak punya waktu lagi untuk menyembah Tuhan, untuk ibadah, untuk baca Alkitab. Baal zaman now, uang Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, coba kita lihat hidup kita. Siapakah yang kita sembah? Siapakah yang jadi prioritas dalam hidup kita? Apakah Tuhan atau Mamon? Mari Bapak Ibu,
Jangan sampai kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Nggak sempat, abahnya ketinggalan terus, nggak sempat, nggak punya waktu. Waktuku habis. Bapak Ibu, ketika kita nggak punya waktu untuk Tuhan, Alkitab itu surat cintanya Tuhan. Kalau kita nggak punya waktu, baca aja nggak punya waktu, dari hari ke hari nggak punya waktu. Nyembah Tuhan apalagi. Ini makanan roh kita Bapak Ibu. Manusia roh kita makanannya firman. Kalau kita nggak suka firman, nggak cinta firman, manusia roh kita loyo Bapak Ibu. Kalau loyo Bapak Ibu puasa terus, yang kuat apa? Manusia dagingnya. Ini akhirnya menguasai kita. Hidup kita dikuasai oleh kedagingan. Akhirnya kita enggak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah Mamon. Mari Bapak Ibu, kalau kita cuma cari hal-hal duniawi itu nanti enggak kita bawa mati. Itu semua nanti ditinggal. Ditinggal, enggak dibawa, enggak ada gunanya. Yang kekal itu loh yang kita cari. Mari kita mau kumpulkan harta di surga. Yang ngengat dan karat enggak bisa mengganggu. Amin Bapak Ibu. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Hari ini kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kita hidup. Amin Bapak Ibu. Itu yang dinyatakan oleh Elia supaya bangsa Israel memilih. Dia menegur supaya bangsa Israel memilih Baal atau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita lihat di ayat 23, mereka memanggil Allahnya, terus memanggil tapi nggak ada suara. Enggak ada jawaban sama sekali, enggak ada api diturunkan, enggak ada. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Elia disuruh Tuhan mendemonstrasikan seperti itu? Karena bangsa Israel waktu itu menyembah Baal. Pada waktu kekeringan Bapak Ibu, ini kan enggak hujan kan. Hujan enggak turun 3,5 tahun Bapak Ibu. Baal itu ada Baal kesuburan. Itu dibilang dewa hujan lah istilahnya. Itu aja nggak bisa kasih hujan. Tapi mata mereka tuh tetap nggak bisa dicelikkan. Tetap buta. Makanya Elia menantang mereka, menegur mereka dan menunjukkan kuasa Allah. Bapak Ibu yang terkasih. Yang ketiga, setelah menegur, Elia berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu, ketika kita bersinar, kemudian kita harus menerangi dunia yang gelap. Lewat apa? Menegur. Mungkin ada saudara kita, mungkin ada teman kita yang lama sudah enggak ke gereja. Terus mereka disibukkan oleh segala macam kegiatan. Nah itu kita mulai menegur, ayo datang lagi, ayo toh ibadah. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu, ini yang kita harus jalankan. Hati yang peduli. Kalau kita lihat teman komsel, waduh yang teman komsel yang itu lama gak ibadah. Coba ditelepon dulu atau disamperin. Kalau perlu didatengin waktu mau ibadah dijemput. Coba Bapak Ibu, kita enggak cuma memikirkan diri kita sendiri. Tapi kita mau bersinar bagi dunia yang gelap. Tapi hasil itu milik Tuhan Bapak Ibu ya. Makanya Elia berdoa untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. 1 Raja-Raja 18 tadi berkata, ayat 36 Elia berdoa begini, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
Lihat ayat 37 Bapak Ibu. Jawab aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak Ibu, yang bisa membuat tobat itu Tuhan loh Bapak Ibu. Bukan kita. Kita tuh cuma menyampaikan. Jangan terus kita menyampaikan, kita pokoknya harus hasil itu milikku. Bukan. Saya bersyukur saya bisa bertobat Bapak Ibu. Banyak orang gak bisa bertobat. Saya tahu kenapa saya bertobat, karena ada doa-doa yang dinaikkan dari tempat ini. Saya yakin itu Bapak Ibu. Saya yakin ada doa-doa yang dinaikkan dari tempat ini supaya anak dari Pak Kando ini bertobat. Iya enggak Bapak Ibu? Halo para sesepuh yang di sini. Iya kan? Saya yakin itu. Bu Yakub juga pernah ngomong, wah kita doain terus anaknya Pak Kando, Bu siapa namanya? Saya lupa. Mereka bilang, mereka mendoakan, nah ini loh Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kami bisa bertobat. Dan itu anugerah. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ada di dalam satu kumpulan gitu ya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika mereka tahu masa lalu kami dulu narkoba, mereka bilang gini, kena narkoba itu gak bisa berhenti. Paling ya berhenti sebentar, nanti kan kumat lagi. Disitulah akhirnya saya mulai menginjil Bapak Ibu. Mulai menginjil, kenapa? Saya bilang kalau kamu ketemu Tuhan, Tuhan Allah yang hidup, pasti gak akan kumat. Dan saya ceritakan bagaimana saya menantang Tuhan. Menantangnya menantang baik loh Bapak Ibu. Menantangnya gini, Tuhan kalau Engkau benar ada. Kalau Engkau itu Allah yang hidup. Kalau Engkau itu benar ada. Karena saya waktu itu gak bisa ngelihat Tuhan. Buat saya gak bisa pakai narkoba. Itu mujizat loh Bapak Ibu. Gak mungkin. Kenapa? Karena saya waktu itu sakau. Saya harus pakai, barangnya ada. Tapi Tuhan buat saya benci banget lihat barang itu. Buat muak sekali melihat barang itu. Sampai gak bisa pakai. Itu kan aneh. Dan disitulah saya tahu. Dia benar-benar Tuhan yang hidup. Dialah Allah, dialah Tuhan. He is God. Amin Bapak Ibu. Makanya bangsa Israel ketika akhirnya Elia berdoa. Kemudian turun api. Membakar korban yang di ini sama Elia. Lembu yang diiris-iris tadi diambil, disambar habis semua. Bangsa Israel melihat bahwa dia Tuhan yang benar, apa yang dilakukan di ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya ngalamin saya gak bisa pakai narkoba, saya bilang Tuhan, sekarang aku tahu sungguh Engkau itu ada, Engkau itu hidup. Dan saya berkata, Tuhan aku gak mau main-main dengan hidupku, aku mau ikut Engkau. Aku mau kejar Engkau, aku mau cari Engkau, aku mau kenal Engkau. Itu yang saya putuskan pada waktu itu Bapak Ibu. Nah ini loh Bapak Ibu. Kenapa kita harus tetap bersinar? Supaya kita bisa menerangi dunia yang gelap. Sampai orang-orang itu berbalik kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sungguh dialah Tuhan. Lord, He is God. Seperti yang diteriakkan oleh bangsa Israel di ayat 39. 1 Raja-Raja 18. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Kita punya hati untuk jiwa-jiwa di sekitar kita. Bukan hanya kita saja yang bersinar terang. Biarlah lewat hidup kita yang dimurnikan terus oleh Tuhan ini.
kita bisa memancar, menerangi dunia yang gelap. Sehingga orang-orang itu bisa berkata, benar dialah Tuhan. Yes, He is God. Amin. Kita mau datang pada Tuhan. Saya undang tim pujian, tim musik, dan para pelayan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bawa hidup kita ke tempat kudus Tuhan. Kita mau taruh di mezbahnya. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang.
mau bawa hidup kami ke mezbah-Mu Tuhan. Biar terus Engkau murnikan kami. Selidiki terus hati kami Tuhan. Murnikan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh semakin memancarkan sinar-Mu Tuhan. Hidup kami boleh semakin bercahaya, pelita kami enggak padam karena Roh Kuduslah yang menguasai hidup kami. Tuhan, mampukan setiap kami umat-Mu untuk kami punya respon-respon yang benar. Ketika Engkau izinkan ujian pencobaan terjadi, mungkin kami sudah melakukan kebenaran firman-Mu seperti Elia lakukan, menyampaikan kebenaran firman, menyuarakan perkataan. Tapi kami mengalami ujian dari orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berikan kami respon yang benar, sehingga kami boleh semakin indah dibentuk. Hidup kami boleh semakin memancarkan sinar-Mu Tuhan, terang-Mu, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, menerangi dunia yang gelap ini, menjadi mezbah doa-Mu. Jadikan kami mezbah doa-Mu Tuhan, sehingga banyak orang suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan, sebentar kami mau sehidangan dengan Engkau. Kuduskan setiap ketul roti dan setiap cawan anggur. Kudus Tuhan, kuduskan Tuhan. Agar ketika kami percaya bahwa setiap ketul roti dan cawan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, maka kuasa-Mu melawat kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Tuhan, Kau beracara buat setiap kami. Kuduskan juga para pelayan Tuhan, para pelayan perjamuan kudus, dan kuduskan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat setiap pengorbanan, buat setiap kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah saat ini mata kami boleh tercelik. Begitu besar kasih-Mu buat kami. Engkau gak rela satupun dari kami untuk tidak selamat. Tuhan, kalau Engkau begitu mengasihi bangsa Israel yang selalu mendukakan hati-Mu, kami tahu Engkau pun akan terus mengasihi kami Tuhan. Ampuni kami umat-Mu Tuhan. Seringkali kami masih mendukakan Engkau. Seringkali kami gak taat kepadamu Tuhan. Seringkali kami masih jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan, ampuni kami umat-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar saat ini Kau yang beracara buat setiap kami pribadi lepas pribadi, selidiki hati kami Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita mau selidiki hati kita. Kita mau lepaskan semua yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau lepaskan pengampunan. Buang segala sakit hati, kebencian, segala sampah dari hati kita. Bapak Ibu bisa beracara dengan Tuhan saat ini. Minta ampun kepada Tuhan. Lepaskan pengampunan, supaya Tuhan pun mengampuni setiap kita. Irawasya kata karawasya karapara para para para. Ita karata karata karawase. Tuhan jamah, Tuhan lawan. Ita karata karawase. Tuhan, ampuni kami umat-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Cabut apa yang gak berkenan di hadapan-Mu dari hati setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan semua kesalahan kami. Ampuni semua dosa kami. Ampuni Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Haleluya, amin. Mari kita makan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum.
Engkau sudah memperbaharui setiap kami. Engkau sudah menyucikan setiap kami. Tuhan, biar saat ini kami mau memperbarui komitmen kami. Kami nggak mau main-main lagi dalam mengikut Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh cari Engkau. Kami mau balas kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau bersinar. Kami mau mencari jiwa-jiwa yang saat ini mungkin sedang undur. Tuhan, biar itu jadi beban setiap kami. Sehingga kami pun rindu mereka datang kembali kepada Engkau. Semua boleh berbalik kembali kepada Engkau dan menyatakan bahwa sungguh hanya Engkaulah Tuhan. Dialah Tuhan. He is God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata amin. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. You've never failed. Come on. And you won't stop now, Jesus. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without